Oke, hari ini kita bakal bahas Infinix GT30 Pro, kelebihan dan kekurangannya selama gua make sekitar semingguan kemarin ya. Kita langsung masuk ke kelebihan pertama, yaitu jelas performanya ya. Siapa sih yang nggak tahu ya kalau misalkan Infinix GT30 Pro ini performanya sangat gila ya. Nggak ada HP 3 jutaan yang performanya sebagus ini guys. Walaupun di beberapa game itu ada grafik-grafik yang belum ke-unlock karena memang mungkin yaitu problem dari gamenya ya, yang memang tidak membuka grafik tersebut, contohnya PUBG Mobile gitu ya. Tapi overall secara keseluruhan performanya gua tes PUBG, Delta Force, terus Genshin Impact itu bagus banget ya, di atas rata-rata yang gua expect guys. Yang kedua adalah desainnya. Desainnya ini luar biasa keren ya. Bahkan gua kalau megang itu feelnya tuh kayak megang iPhone gitu guys. Jadi gamingnya dapet, terus mewahnya juga dapet gitu ya. Jadi gila sih, gue sangat suka desainnya guys. Kelebihan yang ketiga yaitu adalah harganya. Ya ini gila sih, 3,6 yang 8 GB itu kalian bisa dapet ya Infinix GT30 Pro ini. 4 juta kalian dapat yang 12 GB, dan 4 juta lebih itu kalian dapat gift boxnya ya. Nah, itu adalah kelebihannya. Kita langsung masuk ke kekurangannya. Loh bang, kok langsung ke kekurangannya? Emang nggak ada kelebihan lain? Sebenarnya ada sih, cuman tidak bisa dikasih tahu semuanya guys ya. Atau kalian pengen ngasih tahu kelebihan yang lain, boleh komen di kolom komentar ya. Oke, kekurangan pertama yaitu jelas panas ya. Kalau HP itu performanya cepat, performanya kencang, itu pasti ada yang harus dikorbankan guys, yaitu adalah suhunya ya. Gua tes itu suhunya bisa nyentuh ke angka 50, 52 ya, sangat-sangat rawan sekali buat kalian seorang gamers, apalagi seorang pro player ya. Jadi perlu digarisbawahi, kalian harus mempersiapkan third party, contohnya kayak cooler ya, atau kipas, atau kalian mainnya di suhu ruangan yang dingin gitu ya. Kedua adalah baterainya boros. Nah ini ada kaitannya juga dengan performa. Kalau misalkan performa kencang, pasti memakan dari baterainya juga bakal cepet guys. Jadi make sense nya bakal boros banget. Dan gua tes kalau PUBG itu 26 menit habis sekitar 15% dengan grafik 120 fps ya. Nah itu kelebihan dan kekurangannya. Jadi ada poin-poin yang nggak jadi kelebihan dan juga nggak jadi kekurangan. Maksudnya di tengah-tengah lah. Contohnya kayak kamera ya. Menurut gua Infinix GT30 Pro ini kameranya nggak bagus nggak jelek juga sih ya. Karena di dalamnya banyak fitur-fitur juga. Sekali lagi subjektif, tapi menurut gua not bad gitu ya. Bahkan gua kemarin-kemarin syuting pakai Infinix GT30 Pro masih bisa lah ya untuk dipakai lah buat kalian yang pengen konten-konten juga guys. Kemudian untuk sentuhannya, nah atau dari touchscreen-nya gitu ya, itu menurut gue mid juga ya, jadi nggak ada masalah. Dan gue tidak menemukan adanya ghost touch juga ketika bermain game, jadi aman banget guys. Yang ketiga yaitu adalah kualitas gambarnya atau visualnya. Jadi kalau kalian main game atau nonton video, itu gambarnya ya dari saturasi menurut gua mid ya, terus dari ketajaman juga mid gitu. Oh ya, yang terakhir yaitu adalah Infinix AI ya. Ini masuknya ke kelebihan ya, dan rata-rata semua HP yang baru zaman sekarang 2025 itu pasti ada AI-nya. Yang mana basicnya kayak bisa ngapus foto, terus kayak nge-resize ukuran foto, memperbagus kualitas foto, yang kayak gitulah ya. Oke, jadi itu dia untuk pembahasan mengenai Infinix GT30 Pro. Dan kalau kalian masih mikir ya, kalau gue udah jelasin kelebihan kekurangan, kalian mesti tonton ulang video ini karena itu udah jelas banget ya. Dan kalau kalian pengen beli HP itu ada 3 tahap nih. Rumus beli HP ala Fansboy. Yang pertama adalah pikirin dulu budget kalian berapa. Kedua adalah kalian cari referensi, contohnya nonton video di YouTube, nonton Gadgetin, nonton Fansboy buat lihat data-data gitu. Dan yang ketiga adalah buat apa gua beli. Maksudnya adalah kalian mau beli buat apa sih? Apakah mau main game, atau buat kamera, atau multitasking, atau bikin konten? Yaitu pasti kalian bisa sesuaikan dengan diri kalian sendiri. Jadi jangan FOMO. Oke, jangan lupa guys, buat kalian yang baru bergabung ya, please subscribe ya guys. Please subscribe ya, tembusin 50.000 guys tahun ini guys. Oke guys, gitu aja buat video kali ini. Gua Fansboy. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Goodbye.